Karena kebetulan di Desa Tole itu identik dengan persawahan. Namun di situ ada permasalahannya dia, terutama air. Karena di Tole ini kekurangan air terus. Kemudian pupuknya masih banyak yang mengeluh masalah pupuk karena kekurangan pupuk. Kemudian akses jalannya juga masih kurang. Juga kasihan karena tidak bisa tertolong karena aksesnya yang sangat jauh. Kemudian selanjutnya ada potensinya perkebunan yang di sini yang kami maksud adalah lada karena ini contoh sampelnya dari Tauti. Kemudian permasalahannya adalah harga dan di sini harganya turun harga lada. Mungkin itu saya tahu. Saya kembalikan ke pemateri. Dan akses jalan. Tambahan apa, Bu? Ya. Tambahan dana, Pak. Sekarang giliran kita kelompok 2. Pak Desa sedang memberikan presentasi di depan. Kelompok 2 untuk menyampaikan apa yang telah Tulis. dituliskan oleh teman-teman Ya. sesuai dengan diskusi bersama teman-teman dari kelompok 2. Yang pertama ini terkait dengan daftar masalah dari kalender musim. Ya. Kita paham bersama bahwa kalau di Indonesia ini terusnya kita di wilayah Luhut Timur itu hanya ada 2 musim. Ya, ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Yang pertama di sini musim kemarau. Ya otomatis kalau kemarau pasti kering. Nah sekarang di desa saya ini ada danau, ada sungai yang melintas di desa tapi kampungnya kering. Semua sumur-sumur yang ada di sana kering. Jadi kita ambilnya air dari sungai. Nah, inilah akibat daripada kemarau. Tentu ada kekurangan air bersih. Kemudian pada musim pancaroba, ya. Kemudian ada musim kekurangan pangan. Itu sudah so pasti ya. So pasti bilang orang. Bahasa Papua. Jadi untuk mencarikan potensi bagaimana supaya ini bisa teratasi di musim kemarau ini, tentu banyak hal yang harus dilakukan sebenarnya. Yang pertama ini tanggung jawab sebenarnya pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah. Sebenarnya ini baru saya dapat ini Pak Kadis. Seandainya saya belajar dulu baru saya masuk pemilihan kepala desa kemarin, mungkin hal ini tidak akan terjadi di desa terkait dengan kemarau yang mengakibatkan akhirnya kekeringan semua. Masyarakat menderita dengan air minum. Terus terang Pak Kadis, dalam RPJM saya ini tidak ada tercantum terkait dengan bagaimana mengantisipasi pada saat musim kemarau. Nah, itu yang membuat kita sekarang susah untuk bagaimana melaksanakan penganggaran di desa, karena kita terbatas oleh perencanaan yang tidak ada dalam perencanaan jangka panjang dan menengah kita. Jadi yang dituliskan teman-teman ini ya mencari mata air sebenarnya. Ini sebenarnya solusinya mencari sumber air yang dimaksud sumber air. Ya, sumber air, tapi yang tertulis ini secara tulis. Kita mencari sumber air. Kalaupun tidak ada sumber air, yang saya lakukan sekarang Pak Kadis, saya membuat persuratan. Dengan adanya kemarau di Tole dan masyarakat kekeringan, kekurangan air minum, saya membuat persuratan kepada dinas-dinas tertentu terkait mengenai penanganan terkait dengan air. Jadi saya suratnya bunyinya meminta mobil tangki air, baik itu ke pemerintah maupun kepada perusahaan. Tapi sampai sekarang alhamdulillah
Belum ada. Belum ada jawaban. Tanggapan sudah Alhamdulillah. Jadi saya hanya bersabar dan Berusaha. bersabar menerima kenyataan apakah masyarakat menanggapi saya bahwa saya tinggal diam tidur itu terserah, tapi saya berupaya ke depan bagaimana supaya ini bisa teratasi nantinya apabila kemarau akan datang. Kemudian irigasi ini irigasi ya, maksudnya di sini bagaimana kita mencari sumber air kemudian memperbaiki semua irigasi yang mungkin karena tertutup barangkali dan lain-lain sebagainya sehingga airnya tidak lancar untuk bisa mengairi persawahan. Kemudian musim hujan, singkat saja, musim hujan tentu pasti banjir. Di tempat-tempat tertentu pasti ada yang namanya biasa terjadi banjir bandang. Kalau di Luwu Timur Tuuti kayaknya tidak ada potensi untuk banjir bandang. Sekalipun tole itu dilewati oleh sungai, tapi itu tidak berpotensi untuk menjadi banjir bandang. Tapi di tempat-tempat lain seperti contoh Masamba yang terjadi kemarin, yang ini jadi bagaimana buat kita semua bisa bersedih karena banjir bandang itu betul-betul meluluhlantahkan, ya, meluluhlantahkan baik itu perkebunan warga maupun perkampungan daripada warga yang ada di Utara, sehingga tempat. Iya. Padahal yang kita tahu di Luwu itu kita sudah mempunyai bank sampah di setiap desa. Apakah di daerah Bapak tidak mempunyai bank sampah seperti di desa kami? Karena yang saya tahu itu di desa di Luwu Timur, semua desa, bahkan kita pernah pelatihan di Surabaya Malang, semua desa sudah mempunyai bank sampah. Ya, jadi kebetulan ini membuang sampah sembarangan, sampah itu tak bisa dikelola di desa. Sampah itu kayak sampah plastik, kita bisa buat kayak kerajinan tangan, kayak banyak yang bisa dikelola dari sampah. sebenarnya kita pemerintah desa bukan tidak berusaha dan berupaya untuk itu. Usaha dan upaya sudah cukup. Cuma yang kita pikirkan sekarang adalah tempat pembuangan sampah. TPA, tempat pembuangan akhir sampah, ya. Nah, itu yang menjadi dilema untuk Mahulona Raya. Ya. Kalau di kota-kota saya jelas so pasti sudah ada. Yang kita lakukan di desa. Kenapa satu desa diberikan air bersih? Kenapa yang 4 desa ini kok tenang-tenang saja? Sedangkan 4 desa ini yang sangat membutuhkan air bersih. Oke. Oke, terima kasih. Kenapa tenang-tenang? BPD-nya Pak Desa ini kan? Hah? Oh, saya kira BPD-nya Pak Desa. Ya. Ya, terima kasih Pak atas informasi yang diberikan. Sebenarnya begini Pak ya, bukan kita, kalau usaha kan kita sudah tahu bersama bahwa kita tetap berusaha berjuang bagaimana supaya perjuangan kita yang kemarin kita lakukan bersama-sama dengan forum BPD, bersama dengan pemerintah dan masyarakat, yang mana meminta untuk perusahaan memberikan bergontok-gontokan. Ya, kita cari solusi Pak. Bagaimana tahun depan kalau bisa, kalau ketua PPT saya setuju, anggaran untuk tahun 2024 kita gunakan untuk beli mobil 2 untuk mengurus airnya, kan bisa saja terjadi Pak. Mobil apa Pak? Mobil tangki Pak, tangki air, mengangkut air dari sungai lalu kita bagikan kepada masyarakat. Mantap. Dalam hal seperti ini Pak, hal-hal yang barangkali ada hal yang perlu kita tegasi dan ada hal yang perlu kita bersabar untuk mendapatkan hasil Pak. Jadi tidak perlu kita harus berkeras, namun tidak ada hasil, tapi kalau kita bersabar pasti ada hasil insyaallah. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kita ulas ya.
Nah, Pak Desa sudah selesai. Sekarang kelompok 3. Tanah, kalau status sudah kawin punya anak 3. Jadi sebelum ditanya saya sudah jawab. Ya baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan judul atau materi yang diberikan untuk kelompok 3 terkait dengan kelembagaan desa. Ada 6 kelembagaan desa yang ditulis, tetapi di yang pertama pemerintahan desa kami pikir itu bukan satu hal yang sangat urgent untuk diangkat, karena terkait dengan itu di desa kan yang membuat kebijakan juga adalah pemerintah desa. Jadi saya pikir tidak perlu untuk terlalu diangkat itu. Yang perlu ini menurut kami kelompok 3 ini adalah BPD, PKK, Karang Taruna dan BUM Desa, dan juga di sini ada RT RW. Hasil dari diskusi kami kelompok 3 kelembagaan desa, pemerintah desa, pertama di sini ada masalahnya yaitu masih adanya minim SDM. Kemudian untuk yang kedua BPD, masalah yang pertama sama SDM yang masih belum mumpuni. Kemudian yang kedua kurang proaktif dalam setiap kegiatan atau dalam tupoksinya sebagai BPD. Lalu kemudian kurang disiplin dalam melakukan tugas mereka. Kemudian yang ketiga yaitu PKK. Sama kasusnya. Masalahnya juga sama, SDM-nya kurang. Lalu kemudian yang kedua, kurangnya anggaran yang dikelola tidak seimbang dengan kegiatan yang ada. Kemudian yang ketiga, belum adanya insentif untuk pengurus PKK. Nah, yang keempat RT RW, tetapi kita pakai RT. Masalah di RT yaitu SDM, satu saja SDM. Kemudian yang kelima Karang Taruna. Ini juga pilar dalam desa sebenarnya, tetapi Karang Taruna ini mati suri, bukan pemegang kebijakan. Ya, solusinya yang saya sampaikan di sini tentunya hasil rembuknya kami di kelompok 3. Jadi pemerintah desa dalam hal kurangnya atau minimnya SDM, BPD begitupun masalah pertama SDM, PKK pun demikian. Ketawa. Kemudian yang kedua ini kurang proaktif untuk BPD. Kalau desa saya sudah lompati, untuk BPD kurang proaktif dan kurang disiplin. Ini memang sesuatu yang sangat masalah dalam tugas BPD, kan betulan